Hai good friends, saya Zaki Saslianansyah Dan saya Edwin Darwis. dan kamu sedang menyaksikan Zaga Channel. Ya, hari ini saya lagi-lagi mengajak salah satu teman baik saya setelah di 2 episode sebelumnya ada Reza dan juga Febian, dan hari ini adalah salah satu teman saya yang ada di bucket list saya. Oh. Yang pengen saya ajak untuk ngobrol. Ya, kita podcast ala-ala ya. Oke, siap. The one and only Edwin Darwis. Wah, Yeay. terima kasih sudah diundang sama Kak Zaki. Ini juga salah satu kehormatan dan kebanggaan karena beliau adalah senior saya. Widih senior. Iya benar, kayak zaman dulu orang-orang tuh belum pada kenal dengan ya semacam dunia apa ya, kayak misalnya model apa segala macam. Kak Zaki tuh udah duluan berkiprah. Kita masih, Inilah sama-sama. masih kayak cuping. Tapi meskipun usianya berbeda cuma setahun kayaknya ya. Saya 9-10, Edwin. Sama, kita udah beda bulan Kak. Iya, beda bulan, tapi saya masuk sekolah duluan, Iya. Edwin seangkatan sama adik saya. Betul gitu. dia. Saya dulu orang tuanya itu lumayan strict ya sama kayak merasa bahwa anak-anak itu nggak usah terlalu cepat sekolah. Yes. Jadi saya tuh nggak TK. Oke. Iya benar, saya nggak TK sama sekali, dan ayah saya almarhum tuh bilangnya anak itu harus sekolah di umur 7 tahun aja. Oke. Jadi puas-puasin main dulu. 7 tahun baru masuk sekolah. Tapi itu terbukti sih. Kayak saya ngerasa di umuran saya itu saya lumayan cukup lebih dewasa dibanding teman-teman saya di SD, SMP sama SMA. Iya, tapi meskipun usia kita sama, saya masuk sekolah duluan, tapi ngomong-ngomong tentang senior dan junior, beliau lebih senior di dunia jurnalistik ya, Tua, di Kompas bener. TV gitu ya. Dulu ya. Tahun berapa sampai tahun berapa, Rin? Jadi dulu itu sebenarnya mulai dunia broadcast sih ceritanya ya, karena waktu itu belum jurnalis, cuman jadi host atau presenter di acara-acara yang have fun, makan-makan, jalan-jalan, itu masih di Makassar TV. Waktu itu masih kuliah semester 3 tahun 2011. 2011 kita udah kuliah ya. Iya, 2011 ya. Iya, jadi kelihatan umurnya berapa. Jadi waktu itu udah kuliah, tapi habis itu ditawarin kerja di Makassar TV waktu itu. Masih Makassar TV, sekarang udah nggak ada ya. Jadi anak-anak zaman dulu pasti tahu Makassar TV itu. Nah itu waktu itu awalnya kayak gini juga Kak, jadi bintang tamu. Diwawancara dulu, waktu itu ada program namanya Magic Marketing Show. Berat ya? Berat, karena waktu itu aku jadi presiden Indonesia Marketing Association chapter LP3I kampus aku gitu. Jadi presiden waktu itu ya. Akhirnya diundang. Mantan presiden. Diundang waktu itu sama Makassar TV. Terus ya mungkin kalau di waktu acara itu tuh kelihatan gitu kan ada bakat ya. Kali ya. Emang dari dulu jadi ini sih, emang talkative gitu ya. Iya, talkative. Jadi akhirnya ditawarin buat casting, akhirnya masuklah ke Makassar TV. Tapi ada yang seru sebenarnya. Apa tuh? Pas daftar ternyata slot untuk presenter itu sebenarnya ternyata udah ada yang ngisi. Aku telat datangnya. Nah, akhirnya ditawarin jadi marketing dulu sesuai dengan disiplin ilmu. Bener kan? Enggak. Oh iya, kan aku ambilnya administrasi bisnis kan. Terus waktu itu aku jadi presidennya dari Indonesia Marketing Association. Jadi katanya ya udah jadi marketing aja. Tapi memang rezeki. Aku jadi marketing tapi tetap aja diajakin buat siaran. Lebih cocok untuk tampil kayaknya. Jadi waktu itu double job. Jadi marketingnya Makassar TV dan akhirnya siaran di program namanya Tala Salapang. Tala Salapang, legend banget. Legend banget ya. Lagu-lagu daerah. Iya. Itu salah satu program unggulan lah dulu ya zaman itu. Banget. Itu banyak banget pemirsanya. Setia, karena kan ada telepon kan. Jadi tiap pagi tuh pada telepon dari berbagai daerah, dari Maros, Pangkep itu nonton, alhamdulillah. Iya, dari kalau misalnya flashback
tentang dunia TV gitu ya. Dulu kan di zaman 2010-an itu kita masih nonton TV ya. Banget, TV Dan- banget kan. iya, dan dengan adanya Makassar TV itu kan ibaratnya tuh menampilkan culture, budaya atau kebiasaan dan hiburan masyarakat Kota Makassar dan sekitarnya gitu kan. Bener. Terus juga ibaratnya tuh kalau TV dulu Makassar TV itu adalah radio tapi ada gambar. Ada gambarnya. Kan ada juga kayak apa ya, request. Banyak ada, iya gitu. salam-salam, ada banyak program deh, ada Yes, yang yes. jalan-jalan, ada Iya, yang iya. musik-musik anak muda juga ada, Betul. Sambalu itu, Betul. Dan itu itu juga banyak banget. aktualisasi diri dulu kan. Maksudnya kayak kalau kita sudah masuk di TV kayak, wih, saya lihat kemarin di TV. Iya, gitu. iya, Gitu. kita masih kuliah, Yes, tapi betul. kita bisa sambil kerja, plus kita bisa eksis. Eksis, paling eksis lah di Makassar pada saat Dulu itu ya. Akhirnya abis itu Yes. dari Makassar TV berpindah lah ke Kompas TV. Oke, ya. Itu aku lupa deh tahun berapa ya, 2000 berapa gitu, 14 apa 15 kali ya. Tapi itu Makassar TV diakuisisi sama Iya. Kompas TV. Iya, ceritanya. diakuisisi. Jadi semua karyawan, peralatan, studio dan lain itu diambil sama Kompas TV. Oke. Jadi akhirnya semuanya pindah. Tapi presenter kan kita freelance ya. Yes. Jadi kita harus casting lagi. Waktu itu aku sempat keluar dulu. Yeah. Aku sempat merantau sempat pergi ke Malang beberapa Oh, saat. gitu. Iya, sempat. Itu ikut sepupu aku aja kan. Habis itu pulang kembali ke Makassar. Kompas TV lagi butuh presenter untuk I Love Makassar. Oke, Jadi oke. casting lagi, diulang lagi. Castingnya sama presenter-presenter baru. Iya. Akhirnya alhamdulillah keterima, lanjut lah. Nah itu adalah awal aku jadi jurnalis. Oke. Gitu. Jadi dulu awalnya itu masih belum yang news ya. Yes, yes, masih yes, yang soft news. Yes. Akhirnya masuk Kompas TV, ditawarin jadi reporter, Betul. turun lapangan, siaran dan lain-lain. Nah, sampai akhirnya 2019 akhir sebelum aku Iya. sakit itu masih berkecimpung sebagai jurnalis Kompas TV. Berarti kayak karirnya di TV itu dari 2011 sampai 2019, Iya. berarti 8 tahunan. Iya, benar. Dan itu benar-benar aku nikmati. Iya. Iya, capek tapi gimana sih capek tapi happy. Iya, Gitu yes, kan. yes, yes. Tiap hari ngeluh tapi besoknya semangat lagi. Ngeluh tapi semangat lagi gitu. Nah, mumpung ada Edwin ini, saya mau juga pengakuan dosa. saya dulu, kita kan teman beda SD, tetangga Tetanggaan SD. Tapi Edwin dulu adalah salah satu teman baik dari adik saya. Gitu ya. Benar, Sahdan. Yes, betul, karena dia seangkatan gitu kan. Waktu itu kan saya kuliah di Bandung pada saat itu, terus kayak setiap pulang ke sini kan kayak so banget gitu. Pulang ke sini lihat TV gitu, nonton TV, terus ada Edwin gitu, kayak aduh itu kan salah satu mimpi saya gitu kan. Maksudnya pengen jadi presenter juga, pengen jadi news anchor juga gitu kan, kayak waduh gila nih Edwin nih pencapaiannya oke banget gitu. Someday pengen lah nyobain jadi news presenter lah, dan sampai akhirnya 2014 2015 ikutan juga di Celebes TV pada saat itu, meskipun cuma 6 bulan gitu kan, tapi kayak saya melihat karirnya Edwin tuh wah gila sih. Meskipun mungkin stay-nya di Makassar, tapi kan biasanya kan siarannya sampai nasional Iya, gitu kan. terutama Liputan, untuk segala live macam. report, kejadian-kejadian kan itu memang langsung nasional. Yes, dan ternyata itu tidak mudah pemirsa gitu ya. Oke, ini tidak Itu semudah belajar banget belajar kan? banget gitu, Belajar belajar banget. banget. Jadi kayak I'm so proud of you. Thank you. Sudah apa ya, hidup di dunia yang pengen saya coba pada saat itu, dan wah gila sih. Dan setiap nonton TV dulu kalau ada Edwin kayak wah gila sih, itu teman saya, itu teman saya. Tinggal di Sungguh Minasa. Di Sungguh Minasa, ya. Dekat satu SD lagi ya. Ya, warga gua ya, sama-sama warga. Tapi akhirnya gua. Kak Saki sangat menikmati juga kan, walaupun cuma Enjoy. 6 bulan. 6 bulan, dan itu ada penyesalan juga sih, kenapa resign di waktu tuh seharusnya kayak masih butuh belajar gitu. Iya, dan itu kayaknya lagi menanjak juga kan karirnya. Kan waktu itu Celebes TV kan juga lagi naik-naiknya Iya, kan waktu iya, itu. iya, Terus iya. presenter cowok juga masih kurang gitu. benar, Yang banyak tuh iya. presenter cewek. Seru sih. Seru banget. Kalau ditanya tentang keseruan bekerja di TV, salah satu yang paling diingat apa? Wow, banyak banget Yang ya. ada di top of mind Tapi di top of my mind adalah perjalanan ke Palu. Palu. Pada saat Gempa Palu. Oke. Itu 2018 akhir. Yes. Itu betul-betul perjalanan yang apa ya? Dan itu lewat darat berarti kan ya? Lewat darat Tuhan, dari Makassar ke Palu. Ke Palu. Itu Sulawesi Tengah kan. Yes, itu lebih dari 24 jam. Wow. Dan yang seru adalah Yes.
entah kenapa waktu itu kan karena gempa kan waktu itu, jadi semua akses ditutup. Terus masyarakat udah mulai kekurangan bahan bakar minyak kan, bensin waktu itu. Entah kenapa orang kantor nih naruh bensin di atas mobil, di mobil yang kita pakai. Alhasil dari Makassar sampai Palu, mobil itu tuh nggak pakai AC. Ya Allah ya Rabbi, bayangin Kak, 24 jam lebih di atas mobil nggak pakai AC. Kaca dibuka. Terus bau bensin, itu rambut saya sampai mengeras karena angin. Iya, itu kayak betul-betul perjalanan yang sangat panjang sampai di Palu. Belum ada listrik, air masih susah, kita tinggal di pengungsian, dan itu masih gempanya tuh masih sangat terasa. Aku baru datang itu sekitar jam 11 malam kayaknya. Itu aku tidur di tenda di luar, di depan gereja di kota Palu. Baru mau tidur, tiba-tiba, wah, gempa susulan, kabur lahak kita keluar. Terus kayak, wah gila sih, Masya Allah. Maksudnya, ternyata tuh itu baru, itu tuh udah, iya itu tuh udah, paling itu udah semingguan ya. Tapi gempa itu tuh masih terasa. Terus, belum lagi waktu kita liputan kan keliling Palu kan, aku ngeliat Masjid Terapung tuh, hancur, terus jembatan itu ambruk, belum lagi Balaroa yang rata sama tanah, bau jenazah tuh masih ada di mana-mana. Itu sih pengalaman yang, maksudnya aku tuh 2 minggu di Palu betul-betul kerasa, belum lagi sama para pengungsi, anak-anak, orang ibu hamil. Makanan susah, air susah gitu, sampai akhirnya kan banyak bantuan dari luar negeri itu baru mulai terasa enak. Dan aku baru bisa pulang hampir sebulanan di Palu. Itu salah satu pengalaman yang tak akan terlupakan dari perjalananku sebagai seorang jurnalis di Kompas TV. Berarti kayak sempat ini juga Desi, kayak korban bencana yang ibaratnya itu mungkin baru dievakuasi dan segala macam, sempat lihat kayak jenazah. Iya, jadi kayak ada beberapa bangunan yang runtuh. Jadi itu kan susah kan, belum dievakuasi, jadi kayak eskavator masih bekerja. Terus di Balaroa kan itu kan tanah kan, jadi kayak ketika dikeruk tiba-tiba ada kaki, tiba-tiba ada tangan. Iya, jadi ya lumayan sangat-sangat bergejolak lah gitu, kayak perasaan gimana sih. Ya Allah, ngelihat daerah yang betul-betul rata sama tanah. Jadi kayak terus tiap hari di situ kan nungguin proses evakuasi gitu. Terus mana lagi ada cerita-cerita masyarakat kalau malam tiba-tiba denger ada orang-orang lagi. Aku sih belum pernah ngerasain tapi tiap ke situ ibu-ibu cerita, iya saya malam ini dengerin ada orang teriak-teriak. Ya gimana ya, mungkin karena itu banyak banget kan yang meninggal waktu itu. Jadi makanya salah satu perjalanan aku tuh yang kayak memang ngerasain, wah gini ya susahnya jadi pengungsi, gimana sih rumah kita hancur, makanan masih susah, air nggak ada, listrik nggak ada, betul-betul pakai genset kan, terus bahan bakar minyak juga masih susah, jadi sangat-sangat terngiang gitu di pikiran aku sebagai jurnalis. Dan itu kayak seru lah. Seru. Dan kenapa Edwin yang dikirim di sana? Karena yang paling dekat lokasinya dari Palu kan berarti Edwin gitu ya. Iya, dari Makassar waktu itu, karena tapi dari Jakarta juga ada. Jadi jadi semua dikirim. Jadi reporter dari Jakarta ada, dari Makassar juga ada. Dan itu aku sudah datangnya semingguan karena sebelumnya ada rekan aku dulu kan, ada Nana Narundana, tapi kita harus gantian karena dia ada satu hal yang harus dikerjakan. Jadi aku dikirim. Dan itu aku baru sampai, jadi ceritanya aku habis liburan happy-happy. Itu habis itu dari Singapura sama Malaysia, baru sampai langsung dikirim ke Palu. Jadi emang kayaknya harus dibikin senang-senang gitu. Makanya pas waktu kita lagi jalan kan di Singapura tuh kayak, ada gempa di Palu. Terus kayak, pasti kita bakal liput tadi ini kan kayak, gimana nih, bagaimana kayak, pasti ini bakal dikirim betul. Tapi nggak enak juga kan, maksudnya teman-teman lagi bekerja, kita lagi have fun, jadi kayak udahlah kita mau pulang juga, tapi tiket udah di shoot ada harinya kan, jadi harinya udah nunggu pulang sampai kantor langsung dikirim. Tapi bersyukur karena di situ betul-betul menemukan
ngerti kayak gimana sih untuk bisa survive, ya nggak sih? Kita nggak pernah tahu kan suatu saat kita mungkin ya mengalami hal tersebut, kita bisa belajar gitu gimana sih caranya untuk survive. Maksudnya walaupun rumah hancur apa segala macam, ternyata kalau kita mau sabar, mau ikhlas itu ternyata bisa terlewati kok. Dan itu berapa hari dulu? Aku hampir sebulan. Jadi dari bandara belum buka sampai akhirnya bandara buka. Jadi aku pulangnya alhamdulillah udah bisa naik pesawat. Wah. Jadi tuh hampir lama banget. Di Palu tuh lumayan lama. Hampir. Dari merasakan tidak ada maksudnya minimnya air bersih, listrik juga belum dinyalakan, sampai akhirnya komunikasi juga kan. Iya, itu jaringannya susah kan. Akhirnya sampai udah ada listrik, bantuan dari luar negeri udah banyak, kapal-kapal, pesawat-pesawat dari luar negeri juga udah banyak. Udah banyak bule-bule kan yang bawa ini. Jadi alhamdulillah udah mulai membaiklah kondisi. Akhirnya kita pulang. Itu tapi beberapa tim masih standby juga di Palu waktu itu. Waduh, luar biasa ya meliput. Pengalaman jurnalistik yang kayaknya semua tuh apa namanya ya, mengimpikan perjalanan jernih seperti itu gitu. Apalagi kayak emang dari dulu tertarik memang di jurnalistik? Sebenarnya enggak. Tapi ketika dijalani akhirnya kayak seru gitu kan ya. Jadi nggak pernah kebayang juga akan masuk ke televisi gitu kan. Entahlah waktu itu mimpinya banyak kan. Apa tuh salah satunya nih kalau boleh tahu nih? Dulu itu sebenarnya pengennya tuh, aku tuh dulu pernah waktu SMA. Pas mau kuliah mau ngambil jurusan hubungan internasional HI karena pengen jadi diplomat. Gitu ceritanya. Tapi pas itu nggak lulus, nggak rezeki kan, belum lulus, ya udah akhirnya entah kenapa dari diplomat dari hubungan internasional malah ambil bisnis administrasi gitu. Udah asal kuliah aja lah gitu kan. Akhirnya udah kenapa jadi jurnalis ya itu karena awalnya Makassar TV, jadi kayak kecemplung menjalani dunia broadcasting. Seru. Pas ditawarin jadi jurnalis waktu itu karena waktu itu semua reporter pada pulang kampung, ya. Bener. Waktu itu Lebaran kan, mudik harus mudik. Itu pertama kali aku jadi reporter dan itu live nasional. Itu semua reporter mudik, nggak ada pilihan. Akulah yang disuruh untuk live report di Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar. Itu aku ya Allah saking kayak saking gemetarnya. Itu benar-benar pengalaman pertama aku live report. Nah alhamdulillah waktu itu walaupun gemetaran tapi bagus. Akhirnya ya diminta terus akhirnya dapatlah kesempatan untuk live report. Nah ini pelajaran juga khususnya buat teman-teman Gen Z ya, generasi Z gitu ya. Pokoknya coba aja mumpung masih muda. Coba semua pengalaman yang ada. Bener itu gitu. aku juga tuh benar-benar ya mencoba berbagai hal ya. Maksudnya sempat waktu itu tahun 2012 tiba-tiba ikut duta wisata. Itu nggak pernah kepikiran juga tiba-tiba ada teman dia kerja di kantor camat kan, ada sepupunya kerja di situ, terus dia bilang, "Wih, ada pendaftaran duta wisata." Apa itu? Maksudnya kan 2012 ya. Betul. Itu belum familiar kan hal-hal seperti itu, apalagi kita di Kabupaten Goa. Itu pertama kali setelah tahun 91 tuh ditiadakan ternyata. Itu aku baru tahu. Akhirnya ikut dapat pengalaman baru lagi di situ. Jadi itulah coba saja semua hal ya. Nanti ditentukan yang dari semua yang sudah dicoba, tentukan mana yang nyamannya di mana gitu kan. Iya, dan itu kan nanti akan takdir akan membawa kita. Sebenarnya udah usaha kan. Kan kemarin sempat aku tuh juga punya mimpi. Someday tuh pengen ke Jakarta misalnya, go nasional seperti teman-teman yang lain, tapi ya udah takdirnya di Makassar aja. Jadi akhirnya sampai 2019 ya keadaan mengharuskan kita istirahat dulu, ya udahlah, nggak apa-apa. Pokoknya apa namanya ya, Edwin adalah salah satu orang yang sangat bersenang-senang di masa muda ya. Alhamdulillah gitu. Ya sebenarnya. Itu pun sempat nyesel juga, maksudnya sebenarnya masih banyak ya. Masih banyak. Aku tuh sempat daftar pengen ambil S2 di luar negeri. Aku tuh udah sampai ikut kursus bahasa Inggris untuk tes segala macam. Tapi ya gitulah, namanya hidup kan, pasti semuanya ada jalannya. Jadi yang jelas sudah usaha aja. Oke. Siap. Nah, tadi kita sudah ngobrol tentang
experience Edwin Darwis menjadi seorang jurnalis gitu ya. Seru abis dan saya akan challenge Edwin untuk main bareng kartu kata ini buatan saya. Jadi ya seperti di episode sebelumnya saya main sama Fabian gitu ya. Jadi di kartu ini cuma ada kata, dan ya sebagai mantan jurnalis ya yang suka bertanya-tanya juga. Udah gitu banget ya. tadi saya nggak pernah bikin narasi. Ya pokoknya merecall semua pengalaman di masa lalu ya. Jadi kita bikin pertanyaan. Jadi misalnya kayak katanya ada uang, nah dibikinlah pertanyaan terkait tentang kata tersebut. Kata uang. Bisa ada teleprompter nggak biar bisa dibaca? Kangen gak sih? Kangen ya, kangen baca prompter. Oke, kita akan mulai dari Edwin Darwis dulu nih. Tanya ke saya gitu ya. Oke, nanti Kak. kita bahas bareng. Aduh, bismillah. Waduh. Apa tuh katanya? Langsung loh. Cinta. Oh, cinta. Waduh. Apa tuh? Aduh. Ini apa aja kan pertanyaannya? Apa aja gitu ya. Ini adalah juga salah satu pertanyaan yang ada di benak saya. Oke, yes. Sebenarnya, siapa sih cinta pertama seorang Sasli Anansya? Sasli Anansya. Waduh. Saya kelas 3 SMA, terus adalah salah satu adik kelas lah ceritanya masih siswa baru gitu kan. SMA 3 Makassar ya? Edwin SMA 1. SMA 1 Sugbinasa. Salis. Oh, tapi akhirnya terpisah oleh jarak ya. Karena Kak Zaki harus ke Bandung. Ya, gitulah ya? Kurang lebih seperti itu, kurang lebih seperti. Mungkin kan Bandung banyak yang lebih bening-bening kan? Oh, enggak sih. But yes, beliau sudah hidup dengan enjoy. Oke. Ada satu hal menarik, Edwin. Ada satu hal menarik. Jadi masa pandemi itu, ya meskipun saya bukan official berprofesi sebagai MC gitu kan, cuman kadang bantulah teman-teman yang mau MC gitu kan. Dan kebetulan ada salah satu teman baik saya, dia bilang, Kak, pas resepsi saya pengennya Kak Zaki yang jadi MC gitu kan. Ya sudahlah, MC lah waktu itu nggak usah disebut ini ya hotelnya. Di Jakarta nggak sih? Nggak, di Makassar. Karena waktu itu masih pandemi juga sih sebenarnya, pandemi kan. Terus ya udahlah MC gitu. Oke, sudah MC-nya, saya pulang keluar dari hotel itu, terus kayak lihatlah papan bunga gitu kan, ucapan gitu kayak X dan bla bla bla, X dan Y lah gitu kan. Terus kayak namanya kayaknya familiar deh gitu kan. Terus ya udahlah pulang, sampai di rumah kepikiran kayak masa dia sih enggak deh kayak tidak ngabarin juga. Enggak, iya itu. Terus tiba-tiba pas ngecek Instagram kayak nikah. Jadi saya MC di ballroom sebelah pernikahan beliau. Tega banget, tidak mengundangkan. Enggak tega sih. Pada saat itu ya saya yang jahat sih. Oh iya. Gitu ya. Mungkin udah harus saling dengan kehidupan masing-masing, menghormati pasangan masing-masing gitu. juga. Tapi itu ini sih maksudnya kayak menarik sih, kayak bisa-bisanya saya nge-MC di ballroom sebelah dan beliau juga resepsi di ballroom sebelah gitu. Ya kalau tahu gitu kan kayak kita mampir datang ya. Gitu ya. Benar. Oke, wah. Edwin Darwis coba. Saya udah bilang semoga udah bahagia mbaknya di sana. Pasti. Oke. Pertanyaan yang sama? Pertanyaannya sama dong. Ya, oke. Kalau saya sih mungkin karena cinta pertama itu sedikit udah agak dewasa di usianya waktu SD ya. Oh, SD. Tapi cinta monyet gitu. Cinta monyet, Jadi kayak sempat suka dengan teman waktu SD. Tapi alhamdulillah sekarang kita temenan. Dia udah nikah juga, udah punya anak. Alhamdulillah kemarin waktu saya sakit dijengukin di rumah sakit gitu. Bahkan kita sering main-main kayak, aku suka pada dulu kayak gitu-gitu. Tapi ya maksudnya main-main aja karena saling udah kenal kan dari SD sampai sekarang. Itu sih kalau SD tuh jadi kayak suka sama dia karena anaknya cantik, pinter, lebih ke situ sih cinta pertama. Dan pas pengetahuan Edwin Darwis, inilah dia. Undang. Oke, next. Kak Zaki silakan deh. Oh, sahabat. Oh, sahabat sejatiku. Kalau saya lihat ya di sosial media tuh ada beberapa circle persahabatannya Edwin. Satu mungkin teman-teman Duwis ya ini. Duta Wisata. Khususnya bertiga nih ya. Iya, ini. Satu angkatan ya. Satu angkatan 2012. Ada Ruski dan Abi gitu. Ada juara 3
Itu juara berapa ya? Pengganti juara 1. Pengganti juara 1. Apa Kemudian ya? kan berkarir di luar kalau nggak Di salah Poland ya. kan, lagi di Poland. Jadi ini sebagai cameo. Iya. Oh bukan, sebagai apa ya istilahnya ya? PJ. PJ, betul. Ala-ala gubernur, bupati. Iya, udah PJ juara 1 2012. Oke. Coba Edwin mendeskripsikan karena mereka berdua ada di sini ya. Kalau Iya. misalnya kayak Rizky itu anak seperti apa, terus Abi Saatnya seperti apa. aku mengungkapkan semuanya. Jadi kayak kebetulan kita kan bertiga ini sudah bapak-bapak ya. Iya, betul. Circle-nya bapak-bapak. Iya. Jadi kayak kalau kita bertiga itu ada yang paling cerewet Yes. Lebih cerewet dari Edwin. banget. Can you imagine? Jadi bisa nih, Iya. kita dari Sungguh Minasa, Iya. kita ke Malino. Dari Sungguh Minasa, dadakan, kita ke Malino. Terus dari Sungguh Minasa sampai Malino, dia bicara sepanjang jalan. Ada saja bahannya. Itu pun dalam keadaan dia tidak fit. Kayak gini kita, "Udah, lagi nih enak badan kayak ini nah, Iya. enak badan kodong. Iya. Tapi apa yang Ya, terjadi? ekspektasinya kan, mungkin dia bisa tenang. Tenang, Apa yang iya. terjadi dari Iya. Sungguh sampai Malino itu berapa puluh kilo? Hanya dia yang berbicara. Itu adalah siapa? Rizky Satria Rizky. Fajri, sahabat saya yang saat ini berkiprah sebagai ASN di Oh. pertanahan. Oh, iya. Mungkin dari cari jodoh. Iya. Nah, betul. Ya, Beliau habis dari Maros sekarang penempatan di Takalar. Takalar. Dia salah satu sahabat saya dari SMP. Iya. Karena kita SMP itu satu sekolah. Oke. Iya, jadi dari awal beda kelas, tapi disatukan di kelas kelas unggulan lah. Oke. Jadi agak sedikit sombong ya, Iya. kita sempat di kelas unggulan. Anak bureng-bureng. Anak tuh, ya. bureng-bureng gitu. Akhirnya kayak sama dia, beliau tuh sama Rizky. Tapi setelah lulus SMP, Yes. kita beda SMA kan, beda SMA beda kuliah. Iya. Ketemu lagi akhirnya 2012 Di di situ. Duta Wisata. Akhirnya sekarang salah satu yang kayak yuk. Iya. Anaknya tuh easy going Oke. gitu, gampang diajak kemana-mana. Terus bisa menerima saya yang suka emosian, suka menjuru, begitulah. Ya, oke. Satu lagi, kalau ini dia yang paling sabar di antara kita berdua. Iya, iya. Bisa bayangkan kan punya teman yang kayak begini, dua orang tuh cerewetnya kayak Betul, apa, betul. tapi dia tuh cuman yang paling sabar, Betul. menengahi. Meskipun dalam hati mungkin dongkol gitu ya. Iya. Terus dia adalah andalan kami, Iya. dia adalah supir kami. Siap 24 jam mengantar Kecil kami. transportasi ya. Bener. Dia tuh, aku tuh kayak kalau apa-apa tuh kayak, Iya. Bi, ini besok mau operasi, Yes, antarin ke yes, rumah sakit, yes, dianterin. yes. Bi, hari ini lagi misalnya Mau makan apa? mau makan gitu. apa? Nongkrong Bener, di mau mana makan apa? gitu ya. Abi, terus kayak lagi di rumah sakit, habis konsultasi jemput. Iya. 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 Tidak pernah bilang tidak. 3 serangkai lah pokoknya di Alhamdulillah mana ada bersyukur Edwin biasanya punya, mereka ada gitu ya. Alhamdulillah punya dia, dan memang sekarang intensnya ke ya mereka aja berdua karena ya balik lagi ya sekali Iya. lagi semuanya udah Skala ada yang prioritas lah jauh-jauh, biasanya iya ada ya. jauh-jauh juga, terus mereka ya skala prioritasnya adalah saya kayak memprioritaskan gitu kan gitu Yes, kan. betul, betul, Balik betul. lagi kalau kita memang mau ya pasti mau, Betul. kalau emang nggak mau ya pasti mau gimana juga dipaksa diminta, kalau emang rasa nanti aja lah gitu. Tapi kalau emang orangnya mau ketemu Iya, gitu betul. pasti memberikan waktu Waktu gitu. lah ya. Bener. Oke, nah ini coba ini salah satu aja karena banyak banget kan ya. Iya. Salah satu dari circle Kompas TV lah mungkin. Yang pengen diceritain salah satu dari mereka siapa? Nah, Yang siapa pengen ya? digosipin ya. Yang pengen digosipin mungkin itu salah satunya adalah Mbak Winda. Mbak Winda, Winda oke. Anggraini itu Anggraini. salah satu sahabat saya. Ya sebenarnya dia tuh adalah junior saya di Kompas TV Oke, karena iya. Ketemunya di Kompas TV Di Kompas TV juga. tapi dia udah jauh banget. Jadi saya udah masuk berapa tahun sebelumnya, Iya. dia baru masuk sebagai anggota baru, new Junior, member, dan itu iya. saya ngajakin. Oke, Jadi waktu itu oke. saya lagi ke Unhas. Roadshow. Oh, enggak, waktu itu lagi jalan-jalan aja sama sahabat saya juga, si Gibran. Oke, Gibran kan anak Unhas kan, yes. anak komunikasi. Yes, yes. Winda ini juniornya Gibran. Akhirnya saya jalan-jalan ke Unhas, terus lihatlah si Winda kok Iya. ada cewek cantik gitu kan, tinggi, putih, terus kayak, kamu anak mana? Oh ini Yes. Kak, anak komunikasi. Terus Gibran bilang, ini Putri Indonesia, Oh, iya. juara 2. Angkatannya Yulinar Arif. Yes, yes. Kan Yulinar Sulsel ya? Iya, Sulsel. Jadi Yulinar juara 1, dia juara 2. Terus kayak,
oh wah mau nggak jadi presenter? Iya. Dia kayak mau kak. Akhirnya Iya. dia masuk, kita sering sama-sama akhirnya. Terus kayak dia tuh sosok yang sangat-sangat apa ya, sangat-sangat baik juga. Saya Dan bersyukur. mau belajar pastinya ya. Aduh banget. Jadi kelihatan dia dari seorang perempuan yang maaf ya B aja. Oh, biasa. Pada saat itu ya. Pada saat itu. Kalau sekarang ya, mah wah. kamu harus mengakui Elga ya. luar biasa ya. Dia kayak dia tuh yang kayak anak kuliah, Iya, iya. polos apa adanya, benar-benar nggak tahu berpakaian, nggak tahu, Make aduh up mungkin gitu ya. semuanya benar-benar pas masuk Kompas TV barulah sering disulap oleh Niluh Puspa dan Edwin Darwis. Yes. Jadi Sekarang diajarin di semuanya. mana? Sama di Jakarta. Di Jakarta. Berkarir juga di Kompas TV Oke, Nasional, yes. MC di Jakarta juga. Wow. Alhamdulillah, jadi kayak dia tuh sosok yang sangat sabar Betul. menghadapi Edwin Darwis. Karena saya kan gitu ya orangnya Iya, kayak iya. cerewet, Perfeksionis lah mungkin. perfeksionis, Ya. terus suka nyuruh-nyuruh, suka emosian. Nah dia tuh sabarnya minta ampun. Yes. Alhamdulillah ketika semuanya udah pindah ke Jakarta, dia masih ada di Makassar. Sama dia ini kayak Abi, Iya. supir. Betul, saya nggak bisa bawa mobil kan. Yes, yes. Terus Winda ini bisa jadi kayak kemana-mana tuh sama dia, sering MC sama dia. Yes. Dia yang bawa mobil, Iya. saya duduk cantik di sampingnya. Iya, iya, iya. Laki-laki nggak berguna banget kan. Tapi alhamdulillah kayak pas dia ke Jakarta, aduh, Oh iya, iya. saya sedih. Iya, iya. Benar-benar sedih karena hampir tiap hari sama Tiap dia. hari, yes. Bener, Iya. karena siaran sama-sama kan. Jadi pagi tuh sarapan, habis siaran, nge-MC bareng. Iya. Kalau nggak nge-MC jalan-jalan ke mall bareng. Jadi kayak pas dia ke Jakarta habis nikah, Iya. saya merasa cukup kehilangan. Kehilangan ya. Sedih. Tapi senang lah pastinya kayak satunya Tapi sedih juga dia udah bisa berkarir di senang juga dia udah berkarir di berkarir Jakarta. dan sudah menikahi tamu hatinya, Alhamdulillah gitu ya. sudah bertemu dengan Arjuna. Satu lagi dari circle SMP SMA itu Waduh, banyak banget. Ya salah satu Arif Brata sih, Arif Brata, yes. yang paling cukup berkesan juga. Karena gini, untuk seorang yang sangat sibuk ya, kita Yes. tahu dia tuh udah, sibuk Iya, banget. ya ampun. Sibuk banget benar-benar. Dia tuh kadang-kadang ke Makassar cuma datang pagi, pulangnya sore. Tapi di tengah kesibukannya dia tuh masih sering menyempatkan waktu untuk ketemu. Ya. Entah saya yang datang ke hotelnya, Betul, iya. atau dia yang datang nyamperin ke saya, dia berapa kali datang ke rumah, gitu sih. Maksudnya kayak, wah ini alhamdulillah ya. Iya. Kalau melihat gimana kesibukannya dia, tapi dia masih bisa menyempatkan waktu untuk keluarganya, Iya. untuk sahabatnya. Iya. Kayak saya tuh jadi walaupun sebentar tuh kayak berkesan Iya, gitu. Jadi iya, kayak iya. bersyukurlah punya teman-teman yang pada baik-baik semua. Betul. Alhamdulillah tuh kayak rezeki sih menurut Betul. saya. Punya kehidupan yang dikelilingi orang-orang yang keluarga saya tuh alhamdulillah juga baik-baik semua. Betul. Kan kadang-kadang ada orang yang mungkin deket sama sepupunya yang satu, tapi enggak yang satu. Kalau saya tuh benar-benar semuanya keluarga besar dari bapak dan ibu tuh Iya. wah, Istrinya, anaknya juga. semua anak cucu semua, bahkan sampai ke mertuanya. Yes, Itu yes. benar-benar akrab, baik semua, terus ke teman-teman juga, sahabat-sahabat. Jadi alhamdulillah bersyukur di usia sekarang gitu kan. Iya sih ya, sebagai single juga kita. Iya, kan, masih maksudnya kita masih single ya. kalau dicari sama Just teman tuh info. kayak kayak senang banget gitu Iya ya. kan, Iya, jadi iya, saya iya. alhamdulillah sekarang masih punya orang-orang yang sayang gitu di Betul. sekitar kita. Gitu. Keren banget sahabatnya Edwin. Panjang ya gini Panjang sahabatnya. ya. Kalau Kak Saki kayaknya aku sering lihat di sosial media kan, Kak Saki kayaknya sahabatnya juga mungkin karena dulu kuliahnya di Bandung kali ya, jadi kayak Iya. sahabatnya di sini pun circle-nya kayaknya itu aja Itu juga aja sih. ya. Iya, kalau dibilang sekarang tuh yang paling intens mungkin ya Febian Jaya gitu ya, dari Yapai. Yang paling Yapai nggak sih? Yapai, betul. Padahal ada Yapai di sini ya. Iya. Boleh nanti dikirim. Terus juga ada Firman Setiadi. Kak Firman ya. Ya, tahun ini 2024 berarti 10 tahun persahabatan saya sama beliau karena Wow. di tahun yang sama kita mewakili Sulsel waktu itu kan, dia di Elemen, saya di Elmen. Hilo gitu Wah, kan. bayangkan kita belum apa-apa waktu itu ya. Udah Karena apa-apa, udah Elmen presenter loh. lah gitu kan. Newbie. Itu sih, jadi kalau misalnya mau deskripsiin ke satu lagi mungkin salah satunya adalah Resa ya kali ya. Iya. Resa gitu ya, sama-sama apa namanya di Hilo Green Community. Kalau Resa itu dia adalah dan hari ini kebetulan dia ulang tahun ya. Wah. 1 September ya. Meskipun saya bukan orang yang yang ngucapin ulang tahun dan Wah, termasuk kita sama banget ya. dan saya juga tidak Lumayan. tidak suka dikasih ucapan ulang tahun. Tapi kebetulan saya ingat banget dia 1 September hari ini. Dia tuh sangat definisi Virgo banget sih. Maksudnya kayak apa namanya?
kebanyakan Virgo kan biasanya introvert gitu kan, tapi kalau misalnya diajakin ayo gitu, anaknya mauan gitu ya, mauan untuk diajakin nongkrong dan segala macam. Terus teman yang baik juga, selalu bisa diandalkan gitu ya. Terus kalau Firman Setiadi itu kayak aktif banget ya, maksudnya kayak sejak kenal pertama kali Firman kan kayaknya konsisten banget di olahraga Iya, gitu banget. sampai sekarang jadi coach dan segala macam, terus punya anak 3, angkasa tim gitu kan. Jadi saya merasa salut sih, maksudnya kayak ternyata tuh meskipun kita menikah ya, ini terlepas bahwa setiap orang punya profesi apa aja ya, tapi saya melihat bahwa dia tuh bisa bertanggung jawab sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami juga, ini yang saya lihat ya. Terus bisa aktif juga dengan bidang yang dia senangi gitu, jadi kayak bener. Dan itu, konsisten banget ya. Itu biasanya Duin kayak, ya ampun, buka sosial media ternyata dia lari pagi gitu kan, habis sholat subuh kayak lari gitu, kayak saya belum punya anak, belum punya istri kayak aduh. Terus satu lagi Febian Jaya, dia tuh masih di bawah 30 usianya gitu ya, tapi maksudnya pencapaiannya luar biasa ya. Entrepreneur, pengusaha gitu, muda ya. Dan kalau saya lihat dia tuh kayak itu tuh memacu ayolah, maksudnya kayak masa mau kalah sih sama orang yang lebih muda gitu. Tapi ini good way ya, maksudnya bukan yang kayak jealous gimana gitu. Tapi itu kayak pasti kalau ketemu sama mereka ada aja yang diobrolin gitu kan. Jadi mungkin kayak sama lah seperti kayak Rusia sama Abi juga gitu kan. Kita kalau ketemu tuh ngobrolnya bisa dari politik, tiba-tiba bergibah, pokoknya kayak bisa-bisa tiba-tiba worldwide, pokoknya soal iklim, pemanasan global segala macam dibahas lah kalau kita berkumpul, random pembahasan. Tapi kadang-kadang kita pun, aku pun tuh heran kayak gila nih teman-teman, kayak pada smart banget ya, semuanya tuh kayak up to date dengan informasi. Dan itulah seperti yang tadi kita obrolin bahwa kayaknya sebagai single di usia 30-an tuh kayak teman-teman kita yang mau bertahan, terus kayak yang ibaratnya saling mencari, bukan cuma kita aja yang nyariin ya, tapi mereka juga yang nyariin. Itu tuh sesuatu yang salah satu yang bikin kita menghibur kita lah ceritanya gitu ya. Kayak ya soalnya tadi juga Edwin bilang kayak udah ada yang nikah, skala prioritasnya juga sudah berubah lah gitu kan. Ya bukan berarti mereka tuh udah tidak care lagi, cuma kayak dunianya udah berubah gitu. Kita pun mungkin kalau misalnya berkeluarga juga mungkin akan seperti itu. Ada masanya gitu. Makanya kayak wah senang banget lah. Sekarang saya nih kayak ngeliat grup di WA aja itu ada yang komen itu udah bersyukur ya sih. Jadi kayak kadang-kadang kan grup itu ya Allah nggak ada yang komen sama sekali, itu karena udah sibuk dengan kerjaan ya. Jadi salah satu grup, balik lagi grup saya yang aktif adalah grup dengan mereka berdua ini. Ini setiap hari. Iya, tiap hari harus ada aja juga. Kayak kita ambil kartu selanjutnya. Sambil minum ya, Dun ya? Iya, silakan. Ini nggak di endorse sih, tapi kalau misalnya mau endorse tolong juga. Point Cafe kalau bisa di endorse ya. Enak banget kopinya by the way. Iya. Enak banget. Perubahan. Ini kayaknya udah mulai susah ya. Perubahan. Oke, Kazaki, menurut Kazaki apa sih perubahan terbesar dalam kehidupan Kazaki sampai sejauh ini di usia ke hampir 34 tahun ya? Iya, udah 34 sih. 34 ya? Oke. Perubahan terbesar satu, pastinya berat badan. Luar biasa, udah kurusan sekarang beliau ya? Iya lumayan sih, tapi kayak dulu tuh Dwin saking merasa kurus ya, waktu zaman SMA, kuliah itu saking merasa kurusnya, dan susah banget naik, itu saya sampai minum pil Cina. Nanti saya insert inilah obatnya ya. Ini kayaknya obat sejuta umat gitu ya. Asal bukan pil KB ya. Jadi saya konsumsi itu saking pengennya rada berisi lah ceritanya gitu. Dan itu kurang berhasil di saya gitu ya. Tapi entah kenapa setelah minum itu baru ya mungkin faktor usia juga mungkin ya, baru naik berat badannya gitu, baru naik berat badannya sampai bablas tahun kemarin itu bisa sampai 90-an gitu ya, 90-an, dan sekarang sudah turun karena ya berolahraga lah. Dulu tuh berat badannya tuh sekitar 60-an deh, cuma 60, 65 lah segitu gitu kan. Dan pengen di atas itu, dan ketika bablas sampai 90-an tuh kayak waduh, itu sudah warning sih, karena maksudnya kayak biasa. Kebetulan saya gampang banget keringatan, dan semakin gampang keringatan gara-gara berat badan berlebihan gitu kan. Terus juga nggak enak juga kalau misalnya
apa namanya beraktivitas dan segala Benar. macam. Dulu tuh setiap pagi tuh pasti kaki saya sama tangan itu kram gitu. Oh, Sampai berarti udah mulai obesitas gak sih? Obesitas, Kelebihan benar. Ya, Benar. udah termasuk obesitas ya, meskipun sekarang berat badannya belum Ideal. belum ideal, tapi ya lebih better lah dibanding yang dulu Iya, gitu kan. Dan benar. alhamdulillah semenjak setahunan Olahraga ini gitu ya. olahraga gitu ya lumayan lah. Sudah tidak kram lagi kaki. Tapi dan udah tangan. kelihatan banget sih, maksudnya kalau yang awal-awal ketemu sama Kak Saki kan Lumayan sih. lumayan kan, udah lumayan turun Yes. banget berat badan. Iya, kurang lebih itulah perubahan. Sama satu lagi mungkin pola pikir kali ya. Ya, kebetulan saya Taurus dan cukup apa namanya? Cukup bisa dikatakan emosian gitu ya. Nah, saya juga emosi. Mungkin kalau saya sih lebih ke hipertensi kayaknya ya. Suka Ini apa? marah. Zodiaknya apa? Cancer. Cancer, oke. Ya itulah gampang emosian dan sekarang tuh bisa lebih mengontrol lah gitu kan. Karena saya merasa saya itu cerminan bapak saya gitu kan, Iya. gampang tersulut emosi dan alhamdulillah sih semakin tahun sudah karena faktor usia juga jadi kayak ya sudah lebih wise aja gitu. Kecuali kalau ada beberapa momen yang kayak Meledak. bisa meledak ya gitulah. Tapi Wah. sudah jauh lebih better sih perubahannya menurut saya Iya. dan beberapa teman-teman saya itu yang paling signifikan. Wah, setidaknya ada perubahan ya. Semakin umur, semakin wise gitu kan, Yes, semakin yes. dewasa juga. Iya. Dan bisa menahan emosi. Emosi, Itu gitu. yang susah. Iya, Karena saya juga setuju. orangnya emosian. Emosian iya benar sih gitu. Apalagi sih. di rumah gitu kan, suka marah-marah segala macam. Tapi kalau sama teman-teman saya, Iya. sama. Iya. Saya paling suka marah-marah, Yes. paling suka nyuruh. Iya. Ya begitulah kira-kira. Kalau Edwin apa nih perubahan terbesarnya? Aduh, aku sih ini betul-betul apa ya? Perubahannya cukup drastis ya. Yes. Mungkin lebih ke karir dan kehidupan keseharian aku. Oke. Karena kan kalau dulu tuh ya dari zaman misalnya dari mulai kuliah, kerja itu sampai 2019 betul-betul sibuk. Yes. Sibuk ya nggak Iya sih? Setuju, Sibuk banget sibuk karena banget sih. aku tuh bahkan biasa nggak pulang. Iya. Saking kadang-kadang kayak apalagi kan kita jurnalis tuh kadang-kadang liburan sampai malam Iya. gitu kan. Terus besok pagi harus siaran lagi kan Betul, di kantor. betul. Kadang-kadang aku nginap di kantor. Iya, jadi kayak iya, kadang-kadang tahu banget sih. nggak pulang. Terus habis itu belum lagi alhamdulillah ada side job buat nge-MC Nge-MC, kan. benar. Itu harus kadang-kadang nge-MC-nya di luar kota juga, Iya. di luar tempat juga kan, misalnya di banyak-banyak provinsi lain gitu kan. Akhirnya itu benar-benar sibuk. Nah, tiba-tiba satu kejadian di 2019 itu betul-betul merubah segalanya. Boleh cerita nggak sih Edwin? Iya boleh, sebenarnya ini juga buat ngingetin teman-teman. Oke, Karena oke, ini menurut aku sih juga sekarang lagi banyak diperbincangkan Yes. tentang yang namanya hemodialisis atau cuci darah. Oke. Gitu. Jadi It's okay untuk dicerita? it's okay. Jadi kayak aku malah sempat bahas ini di sosial media aku Sosial di media, Instagram yes. itu, dan itu wah ternyata rame Responnya, banget, iya. banyak responnya. Terus viewersnya banyak banget, terus yang komen Iya. juga banyak banget. Iya. Terus akhirnya aku kayak wah memang ini kayaknya emang harus di up juga sih Up kadang-kadang juga, ya, iya. kayak ini kan platform yang pas juga kan Iya, untuk iya. mengedukasi orang bahwa ada loh penyakit yang namanya gagal ginjal kronik Oke. yang aku alami itu sejak tahun 2019 akhir Oktober. Jadi nanti nih Oktober nih Iya. aku udah 5 tahun menjalani yang namanya cuci darah. Wow. Dan hal itu tuh betul-betul merubah kehidupan aku, merubah cara berpikir aku, Iya. cara pandang Iya. aku, bahkan ya bisa dibilang physically juga berubah ya Yes. semenjak waktu mulai cuci darah itu. Dan itu awalnya ya pasti berat lah ya. Ya namanya kita harus tiap 3 kali seminggu ke rumah sakit Iya, gitu. iya. Terus kadang-kadang wah ya namanya orang sakit lah ya, Iya. drop. Banyak lah harus masuk ICU Benar, berkali-kali, benar. dirawat berkali-kali, Iya. bertahun-tahun tuh udah lewat itu semua. Tapi seiring waktu akhirnya aku sadar kayak ya udah itu adalah sebuah takdir gitu Yes, kan. yes. Maksudnya banyak juga masukan ya sabar Win. Yes. Tapi memang benar sih maksudnya ternyata alhamdulillah 5 tahun terlewati juga Terlewati, gitu dengan sabar dan yang penting adalah support system. Super sistem setuju sih, setuju Ya nggak sih? betul banget. Itu sahabat-sahabat, keluarga, orang tua, adik, semuanya. Itu betul-betul mendukung tiap sakit, dijungukin, dibantuin, diapain. Sama itu termasuk salah satu yang buat kayak akhirnya
bisa survive gitu. Oke. Dan ini juga akhirnya buat aku sadar kayak penting banget mengingatkan orang-orang gitu, Iya. misalnya kayak harus rajin periksa lah ya, Betul. minimal setahun sekali misalnya, karena waktu itu aku juga nggak tahu sama sekali. Jadi apa pemicunya tuh, Din? Kalau pemicunya boleh tahu? itu ternyata kalau kita diperiksa itu adalah hipertensi. Awalnya hipertensi. Awalnya hipertensi, jadi ternyata selama ini Yes. aku tuh punya hipertensi. Riwayat hipertensi. Riwayat hipertensi, tapi karena kesibukan mungkin ya, dan aku tuh selalu ngerasa, alhamdulillah fisiknya lumayan termasuk yang kuat kali Iya, ya, jadi iya, nggak pernah iya. kerasa apa-apa. Iya. Tapi ternyata hipertensi itu kata dokter tuh merusak gitu dari dalam, silent killer. Oke. Jadi kayak mungkin udah bertahun-tahun hipertensi nggak diobatin, tahu-tahu ngerusak ginjal. Oke. Jadi waktu itu aku 2019 itu periksa lab, hasilnya ternyata udah gagal ginjalnya itu udah stadium 5. Wow. Wah iya, itu aku saking speechless-nya nih kayak Yes, disuruh yes. kayak dokter cuci darah. Dua pilihannya cuma dua, cuci darah atau transplantasi ginjal. Iya. Aku yang udah speechless, jadi akhirnya kayak ya udah cuci darah aja dok. Maksudnya kayak udah pasrah gitu kan, Iya, iya. nggak tahu mau ngapain juga Iya, kan. iya. Yang agak stres tuh pasti ibu, Iya, keluarga gitu kan. Tapi iya. Dan akhirnya teman-teman juga pastinya. Iya pasti bener Iya, amat iya, banget. iya. Karena aku waktu itu dianterin sama teman-teman aku sebenarnya. iya. Malah waktu itu yang nganterin tuh teman aku periksa lab dan segala Yes, macam yes. ke ICU. Yes. Akhirnya memutuskan untuk cuci darah dan ya terlewati sampai sekarang 5 tahun, hampir 5 tahun berlalu. Yes. Ya banyak sih hal-hal yang terlewati ya. Iya. Operasi kiri kanan, Benar. akses segala macam. Tapi Benar. alhamdulillah ternyata ada banyak pelajaran yang bisa dipetik dari apa ya? Perjalanan itu Iya. gitu kan. Maksudnya ya kita dikasih penyakit tuh pasti semuanya ada hikmahnya. Betul. Walaupun semuanya merubah, tapi akhirnya sekarang tuh lebih dekat, maksudnya dulu kan sibuk banget Yes, kan. iya, Jadi banget, kayak banget. jarang di rumah. Iya. Terus ketemu teman-teman tuh juga jarang. Kadang-kadang sampai ada teman aku yang kayak, "Deh dulu kalau kue dibalasnya 3 hari kemudian." Sekarang udah langsung Gas. link. Kayak sekarang lebih sering ketemu-ketemu. Iya, Jadi kan iya. beberapa circle yang terdekat kan, kayak Betul. teman-teman duta wisata. Iya, salah satunya contohnya. Ada di belakang saya, Ada Kak Abi dan nanti di juga insert ya. Ada Abi sama Ada Rusti yang Rizky. namanya di sini. Kebetulan habis ini kita bakal photoshoot juga ya. Wah, nanti kan Tiga besar foto putra kami. Indonesia. Dan Iya. itu juga terus ada kayak teman-teman SMA, Yes. teman-teman SMP, ada beberapa Semuanya lah ya, teman-teman support ya. Kompas itu alhamdulillah masih keep in touch gitu. Ada beberapa kan yang masih Iya. sering ketemu, itu juga jadi penyemangat. Iya, betul. Alhamdulillah sampai sekarang. Dan kagum juga sih salah satu masyarakat gua kebanggaan kita, Arif Brata ya. Oh iya. Kemarin sempat ini ya. Itu sahabat saya, Iya. sampai Itu bikin satu SMA ya. literally satu SMA dari kelas 1 sampai kelas 3. Oke, satu kelas. Satu kelas terus. Yes. Dan memang rumah saya itu base camp. Oke. Jadi teman-teman Iya. SMA itu suka banget nginap di rumah. Iya, oke. Literally sampai kuliah pun, Kuliah, oke. sampai kerja pun, mereka masih pada datang. Iya. Bahkan saya nggak di rumah, mereka datang buat Iya. tidur, buat nginap. Iya. Salah satunya Ari itu suka nginap di rumah, Oke. gitu. Jadi akhirnya, alhamdulillah memang udah kayak Keluarga, keluarga sih ya, saudara karena sih ya. memang nggak ada saya pun di rumah, mereka datang Betul, gitu. betul. Ya udah kayak rumah sendiri lah. Iya. Akhirnya kemarin datang bikin donasi Yes. itu. Aduh, Masya Allah banyak banget yang Oh, yes. beli Iya, tiketnya. iya. Wah, terima kasih banyak lah. Seru sih. Bersyukur punya sahabat-sahabat yang baik banget ya banget, semuanya. Iya, karena beliau juga orang baik Oh, sih Masya gitu ya. Allah, tabarakallah. Oh iya, saya mau sedikit cerita tentang Iya. kebaikan gitu ya. Kebetulan saya punya platform namanya Makassar 100%. Ah. Dari season pertama sampai season ketiga, inilah donatur tetap ya. Tadi just dibawain lagi tuh. Ini karena saya tuh malah sebenarnya terinspirasi dari Kasaki. Oke. Karena kan Kasaki waktu itu sering ngeposting kan, Iya. kayak dan kita tuh ternyata hampir, mungkin karena kita tuh umurnya hampir sama. Yes. Jadi salah satunya adalah suka ngumpulin barang-barang yang Barang-barang. sebenarnya nggak penting. Iya nggak sih? Bahkan baju-baju zaman Aduh, sekolah ya masih Allah. ada gitu. Jadi saya tuh kayak ngumpulin tuh banyak banget hal-hal Iya. yang kayak kalau saya buka lagi baru saya buang. Iya. Oh, kaset-kaset zaman dulu tuh masih ada Oh, segala kalau mau macam. didonasikan kasetnya ke saya, Iya, kebetulan itu saya. kaset radio kan itu Radio, masih bener, ada, bener, kalau udah bener. nggak ada radio kan. Iya. Terus, aduh sepatu, banyak banget lah pokoknya, makanya akhirnya terinspirasi dari Kasaki.
memang better di apa tuh bisa Donasikan lah, karena iya. ternyata orang lain tuh sebenarnya lebih butuh Iya. gitu. Terus Edwin tuh sebelum ngasih dia disclaimer dulu, Kak, ini baju-baju saya zaman siaran kemarin gitu. Terus saya bilang kayak, Edwin, percayalah ya, saya juga punya banyak baju jadul yang zaman kerahnya mungkin yang lebar gitu iya. kan, kayak. Tapi pas bikin basarnya itu, Edwin, ternyata banyak yang memang ya saat ini model berpakaiannya seperti itu gitu. Oke. Dan tau nggak sih, jadi kayak pas basar itu baju-bajunya Edwin duluan yang ludes gitu ya. Karena mayoritas adalah baju-baju batik dan baju-baju tenun ya. Iya, itu baju-baju zaman Duta Wisata, baju-baju MC juga siaran kan, juga baju dulu kan. siaran. Jadi saya bilang kayak, aduh ini beruntung banget, ini semuanya sudah tampil di TV nih guys sebelumnya gitu. Jadi teman-teman yang mau ikutan juga boleh Kak ya? Boleh, jadi itu boleh dicek di mana tuh? Di Makassar 100% di Instagram. Jadi buat teman-teman yang mau mendonasikan pakaian bekasnya dalam kondisi apapun itu ya. Bahkan ini juga Dwin, apa namanya, ada beberapa teman saya juga yang ibaratnya tuh orang tuanya baru saja berpulang gitu kan. Kan biasanya kan diberikan kan itu. Banget. Paling kepercayaan orang Makassar kan kayak kasihkan gitu baju-bajunya orang tua gitu kan. Jadi itu juga boleh sekali didonasikan karena saya juga baju almarhum Mamas tuh masih banyak. Banyak ya? Masih banyak dan insya Allah kayak kita pelan-pelan untuk donasikan. Terkadang tuh misalnya kayak wah season kemarin tuh kayaknya masih pengen dipakai lah, misalnya baju pribadi atau misalnya kayak baju mama gitu kan, kayaknya masih belum rela untuk diberikan gitu. Tapi kayaknya di season ini kayak saya tanya lagi ke diri sendiri, ini kapan bajunya mau dipakai kayak. Jadi memang di season inilah baru gitu kan. Ya, ini juga seperti itu kan, maksudnya kayak. Kadang tuh milih-milih, ini mesti dipakai deh, tapi kayaknya ya untuk apa juga ya. Iya. Saya percaya setelah salah satu dosen saya, namanya Pak Yusvan Paris. Oke. Beliau salah satu dosen, pokoknya kayak lumayan membekas di hati karena dia selalu bilang gini, kalau udah berapa bulan atau berapa tahun baju itu harus dikeluarin dari lemari. Karena yakin kalau itu nggak keluar itu nggak akan ada gantinya. Iya. Bener, jadi kayak kalau kamu mau punya yang baru terus, kasih yang lama ke orang lain, itu yakin pasti akan ada yang datang yang baru. Itu memang akhirnya saya percaya, oh benar juga ya, benar kata dosen saya itu. Akhirnya udah kalau ada sesuatu bahkan yang kayak justru ngasihnya tuh harus yang bagus aja, nggak Pak, jangan kasih yang nggak bagus kan. Mumpung masih kondisinya masih bagus kan. Bener, dan alhamdulillah itu sekarang udah ada yang apa ya istilahnya, platform yang bisa membantu kita. Jadi kita nggak usah capek-capek lagi kan, bawa kesini kemari, ini tepat sasaran karena yang datang langsung pasin di badan dan segala macam. Terima kasih Makassar 100%. Thank you donatur tetap kita dari season 1 sampai ke 3 ya, Masya Allah, tabarakallah ya. Kita cari-cari lagi deh. Oke, kartu terakhir mungkin ya. Iya, oke. Terakhir, sila. Aduh, pelajaran. Oke, pelajaran. Apa tuh? Wah, ini luas nih maknanya, bisa. Iya, benar. Luas banget ya. Oke. Pelajaran sekolah. Oke, kan kita tahu kita tadi sebenarnya berdua ada kesamaan lagi ya. Jadi kayak misalnya Kazaki kan ibunya udah meninggal duluan ya. Kalau saya ayah gitu. Iya, salah satu orang tua kami sudah berpulang. Iya benar, kayaknya banyak kesamaan ya di tahun anak-anak 90-an ini. Nah, dari misalnya ditinggalkan sosok yang sangat berharga gitu kan, banget. Apa sih pelajaran yang Kazaki tuh bisa petik dari ditinggalkan dan kehilangan? Apa sih yang bisa diambil gitu pelajarannya? Waktu nggak bisa kembali sih. Jadi kayak saya tuh merasa saya bukan cukup ya. Saya sangat dekat sama mama saya gitu ya pada saat itu. Tapi dan orang-orang yang sekitar saya, teman saya tuh melihat saya tuh kayak cenderung kesannya tuh anak mami, meskipun bukan yang kayak kayak manja-manjaan gitu, enggak. Cuma kayak misalnya kayak ke mall bahkan kayak pegangan tangan gitu, kayak meskipun udah dewasa pada saat itu kayak it's okay gitu kan. Terus juga kayak setiap hari tuh minimal sekali ditelepon ya. Pokoknya tidak pernah skip, baik saya masih di Bandung atau misalnya pulang ke Makassar. Terus main kemana, dia tuh nggak bisa tidur kalau misalnya belum pulang atau belum tahu informasi gitu ya. Begitu pun kesadaan juga gitu kan. Jadi kayak wah perhatian banget dan segala macam. Jadi kayak saya tuh merasa kehilangan momen sih, pelajaran yang diambil ada kehilangan momen sama mama yang betul-betul pengen quality time, dalam artian kayak kalau ada kartu ini mungkin kayak saya mungkin bakal main bareng gitu kan. I don't know ya, mungkin tidak semua orang relate bagaimana saya bagaimana saya ke mama saya, karena banyak juga kan ibaratnya kayak teman-teman
yang memang mungkin dalam tanda kutip tidak diperhatikan mungkin sama orang tuanya, tidak dekat atau misalnya kayak memang berpisah dan segala macam. Cuman kalau saya pribadi berdasarkan pengalaman pribadi ya saya dekat sama mama saya, tetapi itu banyak hal yang seperti yang saya bilang tadi tidak terbahas dan segala macam. Jadi saya merasa bahwa rindu si momen-momen itu gitu kan, dan saya merasa bahwa ya mama itu dalam tanda kutip tuh jimat kehidupan saya. Saya merasa kayak saya merasa dulu zaman saya kan ditinggal usia 25 tahun. Jadi itu sudah tahun ke-9 mama berpulang, dan saya merasa bahwa saya tuh tidak pernah ada di fase yang terpuruk dalam kehidupan gitu. Sesusah-susah apapun saya pada saat itu tuh kayaknya dengan adanya mama tuh masih kayak oke lah, masih selalu di backup dan segala macam. Sekarang tuh kayak aduh, berubah lah, betul-betul berubah sih. Mungkin salah satunya adalah doa dari orang tua ya nggak sih? Doa diijabah kan salah satunya dari orang tua, jadi mungkin kayak sekarang tuh udah gak ada yang ngedoain mama, jadi apa-apa tuh kayak aduh kadang-kadang berat, ya nggak sih? Betul. Jadi kayak pelajarannya tuh mumpung yang masih punya orang tua lengkap, apalagi lengkap ya. Itu kayaknya harus quality time sebenarnya sih ya. Benar. Karena saya juga sama mungkin karena bapak kali ya, anak laki-laki kan agak susah gitu kan kadang-kadang. Iya nggak sih ya, susah dekat sama orang tua gitu, apalagi sama bapak gitu. Nah kebetulan 2012 itu dari 2011 bapak udah mulai sakit kan waktu itu. Nah tapi saya ya syukurnya waktu itu masih sering mengantar, jadi kayak mau ke rumah sakit atau mau ke pengobatan itu masih sering diantar gitu. Tapi walaupun ini waktu ngerasa kayak masih suka marah-marah, ya nggak sih namanya. Soalnya masih remaja juga kan, maksudnya kayak 2011 itu masih dewasa baru lah ceritanya. Kita masih sibuk kuliah, terus kayak masih pengen kemana-kemana, tapi mencari jati diri juga. Waktu itu selalu disuruh antar, kadang-kadang masih marah-marah. Pas kayak bapak udah meninggal kayak baru sadar ya Allah, cuman sebatas itu gitu. Terus kayak mana waktu bareng-bareng tuh kurang gitu kan, karena mau kemana-mana pasti selalu sama temen, sama orang tua, apalagi bapak tuh jarang banget. Ke mall seingat saya tuh masih SD. Wah. Iya benar, ke mall sama bapak saya tuh SD. Setelah SMP SMA tuh nggak pernah ke mall lagi sama beliau karena udah sama temen-temenan. Soalnya juga kayak bapak saya juga kayak jarang mau ke mall sih. Sama zaman itu kenapa? Itu dia ke mall gara-gara saya ngajakin. Mau ke Gramedia beli buku, saya paksain. Dan waktu itu Mall Mari masih lumayan baru kan. Benar. Ya tapi setelah itu SMP SMA udah lebih sering sama teman gitu. Akhirnya kayak wah setelah beliau meninggal ternyata quality time itu emang kurang sih sama beliau. Jadi akhirnya kayak wah nyesel gitu. Jadi kayak kalau ngeliat orang-orang sekarang yang masih lengkap orang tuanya, ya udah deh kayak kalau bisa luangkan waktu yang banyak, minimal makan malam bersama gitu-gitu sih. Lebih simple. Dan ngomong tentang makanan, ya salah satu hikmah dari kehilangan mama sih, saya jadi belajar masak. Wah luar biasa. Ya meskipun ya masakannya masakan rumahan bukan sushi, bukan apa segala macam, tapi ya itulah salah satu yang dirindukan adalah masakan mama sih gitu ya. Kayak saya harus nyobain deh makanan Kasaki someday. Nanti saya kirim ya, boleh ya. Terima kasih. Tapi jadi calok dong nih kayak. Oke, mungkin untuk kartunya selesai. Adalah sesi terakhir mungkin, Win. Terima kasih. Pertanyaan bebas lah. Saya ke Edwin dan Edwin ke saya. Bisa nanya apa aja. Mau siapa dulu, Edwin? Kak saya dulu aja. Kak Zaki, ini kan udah sebenarnya hampir akhir tahun kan? Iya nggak sih? Di 2024 apa sih goals yang sudah tercapai di 2024 dan 2025 nih punya gambaran akan seperti apa? Selebihnya pengen lebih bermanfaat lagi kali ya. Ya mungkin cerita intermezzo sedikit tentang Makassar 100% gitu, Din. Saya merasa bahwa saya tuh belum bisa tuh mungkin kayak owner-owner yang lain kayak wah bagi-bagi duit dan segala macam, bikin aksi sosial dan segala macam gitu kan. Kayaknya fase hidup saya belum ada di situ. Bukan berarti tidak ya, insya Allah belum. Amin. Gitu kan. Someday insya Allah gitu ya. Tapi di masa sekarang apa sih yang bisa saya lakukan untuk bermanfaat ya, ternyata melalui Makassar 100% ini gitu kan. Maksudnya kayak saya juga tidak mengeluarkan uang gitu kan, tapi ibaratnya dibantu sama teman-teman, ketemu dengan para donatur dan segala macam, dan mengalokasikan barang-barang itu ternyata jadi kayak apa ya, bermanfaat. Dan insya Allah juga apa yang kita lakukan ini juga bernilai pahala gitu. Jadi ternyata kayak
berbuat baik atau membantu orang itu tidak harus selalu tunggu kita punya finansial yang mumpuni gitu. Ternyata dengan dalam tanda kutip mewakafkan tenaga gitu dan barang-barang yang kita punya, ternyata itu bisa jadi berkat juga buat dan orang. itu kebahagiaannya nggak bisa terukur ya. Betul. Bener-bener apa ya, something yang kayak wah luar biasa, ternyata bisa gitu kita lakukan. Wah. Apalagi Edwin mungkin kayak lihat di sosial media, sempat melihat mungkin kayak siapa yang ambil bajunya Edwin gitu kan. Terus ada juga kayak wah ini bajunya Kak Edwin gitu, kayak wah saya banget gitu kan, kayak oh ternyata ada kepuasan tersendiri. Bener, gitu saya sampai ngeliat salah satu postingan kayak ada MC pakai baju saya. Iya bener, kayak how do you feel? Dipakai bekerja. Iya, bekerja. Gitu, dan itu kayak wah senang ya. Daripada cuma di lemari gitu kan tidak bermanfaat, ternyata yang dipakai orang dipakai kerja pula kan, itu betul-betul bermanfaat. Jadi kayak betul-betul sih teman-teman kalau bisa ya, sekali lagi mumpung lagi dibahas ini emang harus join sih. Mau itu donatur jadi donasi baju atau mungkin nanti yang bisa tenaga atau juga boleh menerima atau juga bisa jadi volunteer ya. Volunteer betul. Wah, keren gitu. Banget. Itu di 2024 ya. Salah satu goalsnya itu sekarang udah terlaksana. Tapi insya Allah bisa konsisten lah ya. Istiqomah di jalan. Oke, the last question for Edwin Darwis. Dwin, di usia 34 ya? Udah mau 34? Udah 34. Kamu sekarang ada di musim hidup seperti apa? How do you feel di usia yang 34 ini gitu kan? Atau sudah melewati quarter life crisis nggak sih? Atau sementara? Mungkin sebenarnya di usia 34 tuh kalau orang lain ya, mungkin sekarang tuh lagi gencar-gencarnya untuk meraih karirnya yang bagus. Yes. Kayak mimpinya tuh dicapai, terus menikah, punya anak, punya rumah, segalanya. Tapi justru saya di usia 34 ini bisa hidup sehat. Yes. Dalam tanda kutip ya. Bisa hidup aja tuh udah bersyukur. Bener, asli. Jadi kayak kadang-kadang ditanya, Win, mau ngapain lagi nih? Kayak gitu. Nggak mau balik lagi kayak dulu, mau siaran lagi, nge-MC lagi. Saya kayak mikir, kayaknya sampai usia ke 29 tahun kemarin udah cukup sih. Maksudnya saya udah dikasih Allah tuh lumayan banyak perjalanan, banyak kerjaan, banyak ini itu. Nah setelah sakit, ternyata memang saatnya untuk istirahat aja dari pekerjaan-pekerjaan yang dulu. Mungkin sekarang lebih sering banyak bersosialisasi lagi gitu kan. Terus bisa kumpul sama keluarga, sama teman itu udah bersyukur lah. Itu sampai di tahun 2024 ini. Nah mungkin di 2025 nanti sih berharap udah mulai bikin usaha lagi kali ya. Ini udah cukup lumayan lama istirahatnya. Ada brand ya? Iya, brand saya tuh udah 2019 kan sebelum sakit itu. Apa tuh? Ada Batik Kartala. Itu lumayan kemarin diseriusin, tapi setelah sakit tuh kayaknya dan hits banget kan dulu kan ya. Iya, alhamdulillah. Jadi kayak entahlah kemarin tuh di fase yang kayak aduh pengen istirahat aja deh, menikmati hidup di 5 tahun ini. Semoga 2025 tuh bisa kembali lagi minimal bisa jualan lagi gitu kan, karena ya hidup tuh harus berlanjut gitu kan. Kita juga butuh cuan gitu dalam menjalani hidup, jadi kayak harusnya ada usaha juga kayak ngebantu juga, apalagi kan kayak di rumah tuh ada ibu yang juga single mom, terus adik saya juga masih muda, pasti juga nanti suami dia juga harus berkeluarga, jadi kayak kita nggak bisa bergantung terus kan sama orang lain, jadi kayak insya Allah doakan nanti 2025 bisa mulai lagi Batik Kartalanya. Amin. Kenapa Kartala namanya? Aduh, balik lagi ya, cuman iseng-iseng aja, nggak tahu aku kayak pengen bikin batik, tapi karena batik itu kan identik lebih ke maksudnya Pulau Jawa kan, jadi kayak akhirnya browsing apa ya bahasa Sanskerta gitu-gitu, akhirnya nemu Kartala. Udah gitu aja. Artinya? Artinya itu saya lupa, ada di handphone saya tulis. Saya tampilkan ini itu saya udah 5 tahun yang lalu. Akhirnya saya bikin Kartala, bikin tolong sama teman saya Panca, editor. Itu dibikinin logonya segala macam. Oh, jago juga dibikin logo ya? Banget. Jadi dia bikin logo, bikin stiker, semuanya. Jadi di Instagramnya pun sekarang masih ada, alhamdulillah masih eksis Batik Kartala itu. Nanti insya Allah akan kembali di tahun
2025. Amin, doakan. Tentunya kita doakan ya, apapun niat baik kita di tahun-tahun selanjutnya ya, Amin. bisa segera terrealisasi. Amin. Dan juga pastinya semoga usahanya bisa segera terrealisasi dan pokoknya semangat terus, Amin. sehat selalu, Amin, selalu amin, ya. amin. Nanti kita habis ini bakal foto-foto juga Oke, ya. kita akan photoshoot lagi ya dengan tema wasra ya. Yes. Thank you so much Edwin Darwis. Terima kasih banyak, Sehat Kak. selalu. Ya ampun. Semoga sering-sering main ke sini ya gitu ya. Pasti. Bukan kesininya bukan cuman mau nyewa jet aja gitu ya. Pokoknya sering nongkrong juga di Siap. sini. Oke, thank you sekali lagi Edwin Darwis Terima kasih. dan terima kasih sudah menyaksikan Saga Channel. Bye bye.